Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rekomendasi saham atau analisa saham untuk besok tanggal 21 Juli 2022, jadi besok hari Kamis ya. Saya akan bahas seperti biasanya, totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti berlanjut ke 8 saham yang lainnya ya. Untuk yang bagian kedua kurang lebih seperti itu ya pengenalannya untuk analisa saham harian atau rekomendasi saham harian. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Jadi untuk saham BBRI ini sebenarnya sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi jangan bosan-bosan ya. Di analisa saham harian juga sudah saya bahas, kemudian di analisa saham mingguan sebelumnya sudah saya bahas juga ya untuk BBRI ya. Dan saya sudah jelaskan juga bahwasanya untuk BBRI ya sebelumnya saya jelaskan ya, dia masih cenderung downtrend. Tapi dia selama bertahan di atas 4.000 ya, untuk BBRI ini peluangnya masih cukup bagus ya, untuk breakout lagi ke atas 4280. Nah hari ini dia sudah berhasil breakout lagi ke atas 4280. Apakah buy sekarang sudah ketinggalan Pak Sunar? Sebenarnya kalau mau buy sekarang belum ketinggalan ya, seperti itu ya. Apakah nanti ini naik terus besoknya turun lagi atau koreksi seperti apa Pak Sunar? Karena sebelumnya di sini ya kalau kita lihat ya, dia naik kemudian dia koreksi lagi turun ke bawah ya. Apakah dia juga seperti ini nantinya? Kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Memang MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Hari ini dia breakout ke atas ya. Volumenya juga naik tapi belum seberapa tinggi juga ya. Jadi artinya kenaikannya ini masih ada potensial ya. Mau buy sekarang boleh ya. Atau kalau masih ragu-ragu ya tunggu besoknya lagi ya boleh ya. Tunggu naik ke atas 4360. Tapi menurut saya sih kalau sudah di atas 4280 sudah relatif cukup bagus ya. Seperti itu ya. Intinya selama dia bertahan di atas 4.000 masih cukup bagus ya. Seperti itu untuk BBRI maksimum ya. Kalau misalnya takut ya mungkin mau tunggu di bawah ya terserah ya. Mau tunggu di 4110 atau 4190 terserah ya. Jadi istilahnya kalau koreksi kemudian berhasil breakout atau rebound ya. Maksudnya kalau sudah berhasil rebound ya harusnya kita buy ya. Atau sebenarnya ini sudah lumayan aman ya. Selama di atas garis yang sudah saya berikan 4280, mau buy silakan. Naik lagi ke atas 4360 tambah lagi atau average up, naik ke atas 4460 boleh tambah lagi ya. Target price-nya di 4550 dan 4600. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini ya, tinggal ikutin aja. Kalau dia berhasil naik kita boleh tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop atau stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BMRI. BMRI sudah sering saya sebutkan juga ya di grup kecil saya, sudah saya sharekan. Sebelumnya saya sudah buy BMRI ya, bahwasanya di sini area buy on weakness untuk BMRI itu sudah saya gambarkan di 7.500. Yang rajin nonton dan mencatat ya tentu saja ya, harusnya sudah buy ya karena sudah berhasil naik ke atas 7.500. Di rekomendasi saham sebelumnya juga sudah saya sebutkan ya, bahwasanya untuk BMRI ini kalau sudah berhasil naik ke atas 7.500 boleh buy ya. Naik lagi ke atas 7.705 mau tambah lagi atau average up silakan. Nah di sini dia resisten terdekatnya di 8.000. Kita perlu ingat ya, resisten itu bukan berarti langsung take profit, enggak ya. Kalau dia berhasil tembus lagi naik ke atas, kita boleh tambah lagi atau average up. Yang belum punya boleh buy high sell higher. Jadi posisi sekarang yang belum punya ada strateginya ada dua ya. Bisa buy high sell higher ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 8.000 boleh buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi ya. Resisten berikutnya di 8.500. Jadi garis ini sudah saya gambarkan enak banget ya. Kalau dia naik, target price berikutnya di mana sudah saya gambarkan ya. Tinggal ikutin aja. Kalau misalnya dia gagal, ini garis yang di bawahnya bisa untuk acuan trailing stopnya atau stop lossnya. Yang mau buy on weakness misalnya, wah takut Pak Sunar, ini ada gap. Hari ini ada gap, dia loncat. Apakah gap ini pasti ditutup? Belum tentu ya. Jadi gap itu nggak selalu langsung ditutup ya. Bisa aja dia ditutup beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu fokus pada gap, wah saya tunggu aja di sini, belum tentu ya. Seperti itu ya. Kita yang sudah punya juga jangan takut-takut juga ya. Yang penting pasang trailing stopnya di 7.775, maksimum 7.500 ya. Artinya kalau dia turun lagi di bawah 7.500 lebih baik jual dulu semuanya. Ada kemungkinan dia akan testing lagi swing low di sini ya, 7175 ya. Strateginya seperti itu untuk BMRI ya. Buy weakness boleh aja di 7775 atau 7500 lagi ya, tunggu di sana. Tapi kalau nggak dikasih ya kita buy high sell higher ya. Breakout ke atas 8000 kita buy. Oke, cukup. Berikutnya untuk BBCA. BBCA sudah saya jelaskan sebelumnya juga ya. Jadi ini trennya masih downtrend, tapi sudah saya bahas, yang sering ikutin saya harusnya sudah tahu ya, 7175 ke atas sudah buy ya.
Nah, kenapa saya ambil dari 7175? Karena ini adalah swing low sebelumnya ya. Setelah dia naik tinggi ya, ini euforia dari stock split ya. Kemudian dia koreksi, dia tertahan di swing low-nya 7175 ya. Intinya selama dia bertahan di atasnya 7175 untuk BBCA ini masih cukup bagus ya. Mau buy sekarang boleh ya. Selama berada di atas 7175 boleh. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atasnya 7350, yang mau tambah lagi, yang belum tambah ya, boleh tambah lagi atau average up naik ke atas 7450 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi boleh pakai acuan setiap kelipatan Rp50 naik kita tambah lagi atau Rp100 ya. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Kenapa? Karena ini terus terang aja MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ya, dari atas dia naik, kemudian turun, naik, turun, naik, turun ya, naik ya. Ini MA20-nya ya, mengarah ke bawah ya. Jadi dia pernah naik, kemudian di atasnya MA20 nggak lama lagi masuk lagi ya ke bawahnya ya. Ini naik, masuk lagi, karena memang arahnya masih ke bawah ya MA20-nya. Jadi kalau mau buy sekarang, boleh aja, selama di atas 7175 masih cukup bagus ya. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up. Bertahap aja buy-nya, karena masih kecenderungan masih cenderung downtrend ya, walaupun sudah breakout ya hari ini ya. Jadi kalau kita bicara mengenai tren itu bukan karena satu candle terus dari downtrend langsung ke uptrend, enggak ya, seperti itu ya. Jadi di sini kalau naik ke atas 7450 mau tambah lagi ya silakan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BBCA. Berikutnya untuk ASII. Arahnya memang masih cenderung ke bawah, tapi di sini sudah saya jelaskan ya. 6000 itu kalau mau buy on weakness silahkan ya. Saya sudah sharekan juga di grup kecil saya. Yang ingin join grup kecil saya silahkan message ke saya ya, private message ya. Di Telegram saya username-nya @nyatakan ya. Jadi silakan message saya kalau ingin join grup kecil saya, free ya. Seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan untuk ASII dia akan berusaha untuk breakout ke atas 6250 dan 6450 ya dalam 1-2 minggu ke depan. Jadi selama dia bertahan di atas 6000 untuk ASII ini masih cukup bagus ya. Walaupun dia MA20-nya masih mengarah ke bawah dan harganya masih di bawahnya MA20. Mau buy sekarang apakah ketinggalan Pak Sunar? Enggak juga ya, seperti itu ya. Mau buy sekarang boleh. Intinya kalau dia naik lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100, kalau mau tambah lagi silakan ya. Jadi banyak bertahap aja. Dan perlu saya ingatkan di sini ya, ini kalau kita perhatikan di sini dia setelah breakout ke atas 6250 kadang-kadang memang dia masuk lagi ke bawahnya ya. Naik turun seperti ini ya, konsolidasi ya. Jadi kita jangan terlalu kaget. Jangan-jangan nanti Anda bingung, loh Pak Sunar naik ke atas 6250 baik, ternyata kok turun lagi ya. Ya kita lihat aja selama dia bertahan di atas 6000 dia masih cukup bagus ya. Kadang-kadang memang seperti ini ya, breakout naik ke atas 6250 terus kemudian nggak lama lagi dia turun lagi Pak Sunar. Setelah saya cut loss kok besoknya rebound gitu ya, atau 1-2 hari lagi. Ya kalau trading saham memang seperti itu ya. Jadi garis-garisnya ini untuk acuan untuk support resistennya. Trennya sudah saya gambarkan masih downtrend, tapi ini sudah mulai bagus ya selama masih bertahan di atasnya 6000. Kurang lebih seperti itu untuk ASII. Berikutnya untuk BBNI. BBNI sudah saya sebutkan ya. Ini garis tebelnya sudah saya gambarkan juga ya, 7575. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7575 kita boleh buy ya. Bagi yang mau buy on weakness ya, ini panahnya sudah saya gambarkan sebelum naik. Jadi memang sebelumnya ada komentar seperti ini, Pak Sunar yang dibahas kok saham-saham yang sudah naik gitu ya. Kenapa yang belum naik nggak dibahas? Sebenarnya nggak juga ya, karena BBNI ini sebelum naik pun saya sudah bahas siap-siap ya. Kalau sudah naik ke atas 7575 kita boleh buy ya. Mungkin yang belum kenal ya komennya seperti itu ya, padahal saya sudah sebutkan ya. Kemudian buy-nya jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena ini arahnya masih downtrend ya. MA20 masih mengarah ke bawah walaupun hari ini dia nyentuh ya, sempat naik ke atasnya MA20 ya. Tapi ini kalau mau buy sekarang sebenarnya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia naik lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up seperti itu ya. Atau tunggu sekalian naik ke atas 7950 kita buy ya. Ikutin garis saya ya, naik ke atas 8200 tambah lagi, target price terdekatnya di 8450, berikutnya di sekitar 8825 sampai dengan 9000 ya. Kurang lebih seperti itu untuk BBNI ya. Cukup ya. Berikutnya untuk TLKM sudah sering saya bahas, jadi jangan bosan-bosannya, memang dia masih testing resisten 4200. Nah di sini kalau yang mau buy boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja. Kalau misalnya masih takut, wah jangan-jangan nanti koreksi lagi ya, tunggu aja di area 4000. Artinya kalau dia turun di bawah 4000, kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy. Jadi ini area buy weakness-nya ya. Nah, berikutnya memang saya sudah sarankan, naik ke atas 4200 mau tambah lagi atau average up, yang mau buy yang belum punya juga boleh ya, seperti itu ya. Target price berikutnya 4300, berikutnya lagi 4500. Di sini ada swing high-nya di tengah-tengahnya, ini di arah
di area 4390 ya. Jadi kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil breakout lagi, kita berusaha tambah. Ini MA20-nya sudah mulai melandai dan sudah mulai berjuang untuk naik ke atas ya. Jadi mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu agresif ya. Istilahnya itu kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up, kalau turun kita pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Boleh pakai acuan garis-garis yang sudah saya berikan atau pakai prosentase ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Adaro. Adaro kalau yang rajin ikutin saya sudah saya sebutkan area buy on weakness di 2800 ya. Artinya buy on weakness ya, sudah sering saya sebutkan juga, kalau turun di bawahnya 2800, kalau dia berhasil rebound atau mantul ya kita boleh buy. Nah di sini 3000 ada yang tanya di grup kecil saya ya, dan juga di grup saham profit ya. Kalau sudah naik ke atas 3000 mau tambah lagi atau average up boleh nggak Mas Sunar? Boleh ya seperti itu ya. Tapi perlu saya ingatkan ya di sini ya. Kadang-kadang kalau sudah naik resistennya, kalau besoknya koreksi turun di bawahnya ya kita jangan buru-buru pasang stop lossnya. Memang kalau dari trading range-nya ya, support berikutnya kan di 2800 ya, ini sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya tambah lagi ya memang stop loss-nya agak jauh ya, 2800 atau pakai acuan swing low di sini di 2730 ya. Jadi intinya baiknya bertahap aja, mau tambah lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 boleh ya seperti itu ya. Sejauh ini Adaro masih cukup bagus ya. Sebelumnya dia sempat koreksi ya, downtrend di sini ya jangka pendeknya ya. Tapi ini MA20 sudah melandai. Jadi intinya untuk Adaro sudah sering saya sebutkan juga, selama bertahan di atas 2600 sebetulnya koreksinya itu masih cukup bagus ya untuk Adaro ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk MDKA. Nah, MDKA ini sudah saya gambarkan ya, 3770 itu bagi yang mau buy on weakness lebih awal ya, untuk cepet-cepet ya. Tapi untuk lebih amannya tunggu berhasil naik ke atas 4140 ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja, pasang stop lossnya low-nya hari ini ya, 3750. Kalau dia naik lagi ke atas 4000 mau tambah lagi silakan, naik ke atas 4140 tambah lagi atau average up ya. Kenapa belinya kok average up kok tambah lagi Mas Sunar, kok nggak langsung aja? Karena ini arahnya masih downtrend ya, seperti itu ya. Kenapa kok saya nggak memaksakan diri buy banyaknya? Kalau kita lihat di sini ya, ini kan area konsolidasinya sebelumnya ya, sekitar ini ya, area di sini, ini areanya sekitar sebentar ya, 3.900 ya di sini ya. Kemudian yang bawah ini kan sekitar 3.500 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi khawatirnya kalau dia belum berhasil breakout ke atasnya 4.000 ya, atau 4140 dia masih cenderung testing lagi sideways di bawahnya gitu ya. Tapi jangan terlalu takut juga, baiknya bertahap aja. Kalau kita lihat volumenya sih memang nggak seberapa besar ya di sini ya, reboundnya ya. Jadi masih ada kesempatan untuk buy, tapi baiknya bertahap aja karena downtrendnya masih cukup kuat terus terang aja ya. Jadi kalau kita bicara mengenai tren itu bukan berarti satu candle hijau langsung uptrend, enggak ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah saya bahas, totalnya ada 8 saham. Nanti berlanjut ke bagian kedua ya. Saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.